warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Saya Intan Pratiwi, NIM A1C3190086. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi pembelajaran tentang alat-alat ukur pada semester 2 di Universitas Jambi. Yuk simak penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jembatan arus bolak-balik. Rangkaian jembatan adalah rangkaian pasif yang digunakan untuk mengukur impedasi dengan teknik penyesuaian potensial. Dalam rangkaian ini, seperangkat impedasi yang telah diketahui secara akurat diatur nilainya dalam hubungannya terhadap suatu yang belum diketahui sampai suatu kondisi yang ada, di mana perbedaan potensial antara daya titik di dalam rangkaian adalah nol, yaitu setimbang. Untuk mengukur harga induktansi dan kapasitansi, maka metode yang digunakan adalah jembatan arus bolak-balik. Untuk mengkalibrasi arus bolak-balik, diperlukan untuk melihat tingkat ketelitian meter dibandingkan dengan meter standar, jika dimungkinkan untuk meter yang mempunyai tingkat ketelitian yang sudah diketahui. Karena kalibrasi dengan meter standar mahal, maka mengkalibrasi meter tidak perlu semua meter dikalibrasikan, diputar pada nilai yang lebih kecil pada lembaga yang berkompeten. Kalibrasi dapat dilakukan sendiri dengan membandingkan tingkat ketelitian dengan meter yang digunakan. Jadi jembatan arus bolak-balik ini ada 4, yaitu jembatan pembanding kapasitansi, yang kedua jembatan pembanding induktansi, dan yang ketiga jembatan high, dan yang keempat ada jembatan scaring. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jembatan perbandingan kapasitansi. Jembatan pembanding kapasitansi yang merupakan jembatan arus bolak-balik digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Yang kedua, jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding induktansi yang merupakan jembatan arus bolak-balik yang digunakan untuk pengukuran induktansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah indikator standar yang diketahui. Jembatan high. Jembatan high digunakan untuk menentukan induktansi indikator dengan faktor Q tinggi. Salah satu lengan jembatan high memiliki kapasitor yang ditandai secara akurat yang digunakan untuk menyeimbangkan nilai induktansi yang tidak diketahui. Lengan lainnya berisi resistor. Yang keempat ada jembatan scaring. Jembatan scaring salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting. Dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi, dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jembatan Wien, alat pertahanan Wagner, dan jembatan impedasi universal. Pertama itu jembatan Wien. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan kombinasi paralel RC dalam lengan sebelahnya. Dalam kebanyakan rangkaian jembatan Wien, komponen-komponen dipilih sedemikian sehingga R1 sama dengan R1 dan C1 sama dengan C1. Ini menyederhanakan persamaan menjadi R1 per R1 sama dengan 2, menjadi persamaan di bawah ini. Yang kedua ada alat pentahanan Wagner. Salah satu metode yang paling banyak dipakai guna menghilangkan sebagian dari efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pentahanan Wagner atau Wagner Ground Connection. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor dan tanah. Yang ketiga ada jembatan impedasi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan terandalkan, sebuah jembatan impedasi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas segitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi, dan faktor penyimpanan
Q dari sebuah indikator, dan kapasitansi dan faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Jambatan universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan berskala skelar yang sesuai: detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedasi. Selanjutnya, materi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat menetapkan sinyal listrik. Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Osiloskop terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, display. Display mempunyai tampilan layar televisi tetapi tidak berwarna dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji ditampilkan. Pada layar, terdapat garis-garis melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak disebut div. Arah horizontal mewakili sumbu waktu dan garis vertikal mewakili sumbu tegangan. Yang kedua, panel kontrol. Panel kontrol berisi sebuah tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan layar. Pada gambar, sumbu vertikal Y mempresentasikan tegangan V pada sumbu horizontal X, menunjukkan besaran waktu T. Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertikal dan 10 kotak dalam arah horizontal. Tiap kotak dibuat skala yang lebih kecil. Sejumlah tombol pada osiloskop digunakan untuk mengubah nilai skala-skala tersebut. Wujud atau bangun dari osiloskop mirip sebuah pesawat televisi dengan berbagai tombol pengatur, kecuali terdapat garis-garis grid pada layar. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan osiloskop. Yang pertama, menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan oleh layar. Yang kedua, mengukur besaran tegangan listrik dan hubungan terhadap waktu. Yang ketiga, mengukur frekuensi sinyal dan berosilasi. Yang keempat, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang kelima, membedakan arus DC dan arus AC. Yang keenam, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Bagian-bagian osiloskop. Yang pertama ada power on off yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan osiloskop. Yang kedua ada LCD display yang digunakan untuk menampilkan sinyal dan parameter terukur. Yang ketiga ada carrying handle yang digunakan untuk alat bantu memindahkan osiloskop. Yang keempat ada menu on off yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan menu. Yang kelima ada adjust knob yang digunakan untuk memilih item atau merubah nilai parameter terpilih. Yang keenam ada auto set yang digunakan penskalaan otomatis kanal yang dipilih. Yang ketujuh ada utility save load yang digunakan untuk akses language atau print setup dan penyimpanan. Yang kedelapan ada measure dan cursor digunakan untuk pengukuran nilai parameter secara otomatis dan manual. Yang kesembilan ada Square Display yang digunakan untuk pengaturan proses akuisisi dan tampilan pada DSO. Yang ke-10 ada Run Control yang digunakan untuk menjalankan atau menghentikan aktivitas sinyal. Yang ke-11 ada Trigger Control untuk mengatur mekanisme trigger pada sinyal. Yang ke-12 ada Shortcut Lokal yang digunakan untuk mempercepat tahap tertentu. Yang ke-13 ada Horizontal Control yang digunakan untuk mengatur mekanisme pengukuran pada sumbu X. Yang ke-14 ada X-BNC, terminal input trigger dari sumber luar. Yang ke-15 ada channel 2 BNC input atau berfungsi sebagai kanal 2 osiloskop. Yang ke-16 ada vertical control untuk mengatur mekanisme pengukuran pada sumbu Y. Yang ke-17 ada channel 1 atau BNC input yang digunakan untuk kanal 1 osiloskop. Prinsip kerja dari osiloskop. Secara prinsip kerjanya ada 2 tipe osiloskop, yakni 1 analog atau ART analog real time osiloskop. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan bebas elektron dalam tabung sesuai bentuk sinyal, kemudian menampilkannya pada layar. Yang kedua, ada digital atau DSO, digital stroke oscilloscope. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan dengan menggunakan adisi atau analog to digital converter
untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dulu di samping dicuplik dan digitalisasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Global Position System atau GPS. GPS atau Global Position System ialah sistem yang digunakan untuk menentukan letak permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Fungsi-fungsi GPS. Yang pertama ada militer. GPS digunakan untuk keperluan perang, seperti menuntun arah bom atau mengetahui posisi pasukan berada. Yang kedua ada navigasi. GPS banyak digunakan sebagai alat navigasi seperti kompas. Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS untuk alat bantu navigasi. Yang ketiga ada sistem informasi geografis yang digunakan untuk dalam pembuatan peta seperti mengukur jarak pembatasan ataupun sebagai referensi pengukuran. Yang keempat ada pelacak kendaraan. Kegunaan lain GPS adalah sebagai pelacak kendaraan. Jenis-jenis GPS. Yang pertama ada GPS navigasi. GPS tipe ini harganya cukup murah, sekitar 1-5 juta rupiah. Namun kelebihan atau ketelitian posisi yang diberikan saat ini baru mencapai 3-6 meter. Yang kedua ada GPS geodetik. GPS geodetik minimal harus menggunakan 2 alat waktu pengukuran untuk mendapatkan ketelitian tinggi. Biasanya GPS geodetik digunakan untuk menentukan batas wilayah suatu negara atau wilayah digunakan untuk pemetaan topografi, penentuan titik, kontrol tambang, penentuan titik bor, dan lain-lain. Cara kerja dari GPS adalah perangkat GPS menerima sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS. Dalam menentukan posisi kita membutuhkan paling sedikit 3 satelit untuk penentuan posisi 2 dimensi, lintang dan bujur, dan 4 satelit untuk penentuan posisi 3 dimensi, lintang, bujur, dan ketinggian. Semakin banyak satelit yang diperoleh, maka akurasi posisi kita akan semakin tinggi. Untuk mengkalibrasi GPS ada 3 cara dalam mengkalibrasi, yaitu melalui Google Maps, mengaktifkan ulang GPS, serta menggunakan mode pesawat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sound Level Meter atau SLM. SLM merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan suara yang tidak dikehendaki atau menyebabkan rasa sakit di telinga. Fungsi Sound Level Meter adalah untuk mengukur tingkat kebisingan di lingkungan kerja dan berfungsi untuk memverifikasi persis beberapa banyak tingkat suara yang telah berubah. Prinsip kerja dari Sound Level Meter didasarkan pada getaran yang terjadi. Apabila ada objek atau benda yang bergetar, maka akan menimbulkan terjadinya sebuah perubahan pada tekanan udara yang kemudian akan ditangkap oleh sistem peralatan. Lalu selanjutnya jarum analog akan menunjukkan angka jumlah dari tingkat kebisingan yang dinyatakan dengan nilai dB. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya pada suatu tempat. Bagian-bagian luxmeter yaitu ada layar panel untuk menampilkan hasil pengukuran. Yang kedua ada zero adjustment atau pengkalibrasi alat. Yang ketiga ada tombol on off untuk mematikan atau menghidupkan luxmeter. Yang keempat ada tombol range atau tombol kisaran ukuran. Yang kelima ada sensor cahaya sebagai produktivitas cahaya. Prinsip kerja dari luxmeter adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anemometer dan barometer. Yang pertama, anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika atau BMKG. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani anemos yang berarti angin, merupakan udara yang bergerak dari segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju tempat lain. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Fungsi anemometer yaitu yang pertama mengukur kecepatan angin, yang kedua memperkirakan cuaca, yang ketiga memperkirakan kecepatan dan arah angin. Anemometer ada tiga. Yang pertama anemometer tabung bertekanan, anemometer mangkok, dan anemometer propeller. Untuk berdasarkan jenisnya, jenis anemometer berdasarkan kecepatan terbagi menjadi satu anemometer piala, yang kedua anemometer kincir angin, yang ketiga anemometer laser Doppler, yang keempat anemometer sonik, yang kelima anemometer bola pingpong, yang keenam anemometer hot wire. Untuk jenis anemometer berdasarkan tekanan, yang pertama adalah anemometer piring, yang kedua anemometer tabung. Prinsip kerja anemometer. Cara kerja dari sudut pandang lain, yaitu dengan memanfaatkan rotasi yang terjadi saat angin menggerakkan mangkok pada perangkat ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa anemometer mangkok adalah jenis yang paling banyak digunakan. Ini terjadi dari beberapa mangkok yang menempel pada ujung lengan horizontal terpasang pada poros vertikal. Penangkapan dalam mangkok angin menyebabkan mangkok berputar. Poros yang terhubung ke perangkat yang memberikan kecepatan angin dalam mil per jam, kilometer per jam, atau knot. Poros dihubungkan ke generator listrik. Jumlah arus yang dihasilkan oleh generator bervariasi dengan kecepatan angin. Cara kerja anemometer. Pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula putaran baling-baling tersebut. Berdasarkan jumlah putaran per detiknya, maka akan diketahui jumlah kecepatan anginnya. Pada anemometer terdapat bagian alat pencacah yang berfungsi menghitung jumlah kecepatan angin. Hasilnya akan dicatat. Kemudian akan disesuaikan dengan skala Beaufort C. Selanjutnya, barometer. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya, jika terukur tekanan rendah memungkinkan terjadi badai. Tekanan atmosfer yang merupakan berat udara di atmosfer bisa digunakan untuk memprediksi pola cuaca. Pola cuaca umumnya disertai dengan perubahan tekanan atmosfer dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Fenomena inilah yang digunakan sebagai dasar perkiraan cuaca. Jenis-jenis barometer yaitu yang pertama barometer air raksa, merupakan barometer yang memiliki rongga berisi air yang umum digunakan yaitu air raksa. Selain air raksa, barometer ini juga dapat diisi dengan air. Yang kedua, barometer air. Barometer air dikenal juga sebagai termometer gauge, terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil cerat. Yang ketiga ada barometer aneroid. Diciptakan pada tahun 1843, barometer aneroid memiliki mekanisme yang rumit. Untuk membaca perubahan tekanan atmosfer, barometer aneroid terdiri dari wadah dan semacam logam lentur yang dikenal sebagai kapsul aneroid atau sel. Yang keempat ada barograf. Barograf merupakan jenis barometer aneroid, namun tidak hanya melakukan pembacaan pencatatan selama periode waktu tertentu. Dibuat dari silinder logam dengan lensa pena, biograf membaca perubahan tekanan atmosfer seperti barometer aneroid, sedangkan lengan pena mencatat hasil pengukuran pada kertas atau media lain. Bagian-bagian dari barometer, yaitu yang pertama vernier, berfungsi untuk mencapai tinggi viskus air raksa. Yang kedua skala barometer, yang berfungsi untuk membaca tekanan udara pada saat itu. Yang ketiga ada skru pengatur Finer, yang berfungsi untuk menggerakkan Finer naik turun agar viskus sejajar dengan air raksa.
Yang keempat ada termometer tempel, berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara pada barometer. Termometer ini harus terlebih dahulu dibaca untuk menentukan koreksi pada hasil tekanan yang dibaca. Yang kelima ada lubang udara atau ventilasi, berfungsi untuk memasukkan udara luar ke dalam barometer air raksa. Yang keenam ada bajana air raksa, berfungsi untuk menampung air raksa tersebut dari besi sebuah piringan berlubang 3 untuk mengurangi guncangan sewaktu-waktu alat di bawah. Cara kerja barometer. Untuk jenis air raksa harus diletakkan pada ketinggian lebih dari 300 meter dan jangan diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Kemudian harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Letakkan di ruangan yang kering, tertutup atau terhindar dari sinar matahari dan tidak terdapat pendingin atau penghangat ruang. Suhu yang terlalu dingin dan panas dapat mempengaruhi kinerja alat ini. Cara kerja barometer ini akan berbunyi secara otomatis jika tekanan air raksa naik. Segera mengecek ketika alat berbunyi. Sedangkan untuk aneroid mempunyai cara kerja yang berbeda dengan jenis air raksa. Bagi yang tinggal di daratan rendah, tidak perlu memperhatikan letak, sebab sebagian besar telah diatur pada tingkat dasar permukaan laut. Jenis aneroid harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu wilayah tersebut. Caranya dengan memutar skrup setting menggunakan obeng. Karena alat ini tidak mempunyai alarm, ketahui juga penggunaan aneroid lain terlebih dahulu supaya dapat mengetahui besarnya tekanan suhu pada daerah tersebut. Apabila pengetahuan aneroid berbeda, maka yang dihasilkan informasi yang berbeda pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikometer, standar, dan termograf. Yang pertama psikometer. Psikometer adalah alat perangkat untuk mengukur kelembaban relatif udara. Pada psikometer menggunakan 2 buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara yang lembab. Prinsip kerja dari termometer bola basah. Tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu termometer basah bola lampu lebih dingin dibandingkan dengan termometer bola kering. Perbedaan suhu antara termometer kering, wet bulb, dan dapat digunakan untuk menghitung jumlah uap air di udara. Hal-hal yang sangat mempengaruhi ketelitian pengukuran kelembaban dengan mempergunakan psikometer. Yang pertama ada sifat peka, teliti, dan cara membaca termometer. Yang kedua, kecepatan udara melalui termometer bola basah. Yang ketiga, ukuran bentuk, bahan, dan cara membasahi kain. Yang keempat, ada letak bola kering atau bola basah. Yang kelima, suhu dan murninya air yang dipakai untuk membasahi kain. Secara konvensional, psikometer dibagi menjadi 4, yaitu psikometer bola basah, bola kering, psikometer Asman, psikometer Whirling, psikometer rambut. Perbedaan dari keempat tersebut terdapat dari cara penggunaannya, prinsip kerja, cara pengamatan, dan pembacaannya. Untuk mengkalibrasikan, pengujian dilakukan terhadap sistem tersebut pada rentang kelembaban yang relatif yang biasa dipakai untuk melakukan kalibrasi, yaitu dari 10% hingga 95%. Pengukuran ketidakseragaman teks chamber telah dilakukan pada rentang kelembaban tersebut dengan menggunakan 2 buah sensor. Hasil akhir pengujian menunjukkan sistem yang dibangun mampu memberikan kemampuan ukur terbaik masing-masing adalah 0,62% pada RH 10% dan 0,51% pada RH 60% dan 95%. Proses pengukuran psikometer terdapat 2 skala, yang satu menunjukkan kelembaban dan satu menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembaban, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H, dan kalau suhu dengan derajat Celcius. Ada bentuk psikometer atau hygrometer lama, yakni berbentuk bundar atau berupa termometer yang terpasang di dinding. Kedua ada termograf, adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu
atau termometer dan pengukur kelembaban atau hygrometer. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara secara otomatis. Dengan menggunakan pias kertas sebagai hasil yang dilihat, kemudian di bagian kertas tersebut terdapat pengukur suhu, bagian kertas-kertas, dan pengukur kelembaban bagian bawah kertas. Dengan menggunakan sebuah sensor, maka grafik perubahan suhu bisa diketahui. Karena sensor tersebut sangat peka terhadap suatu suhu sekitar, di mana mengalami pemuaian bila suhu meningkat dan suhu menyusut jika suhu rendah. Bagian-bagian dari termograf yaitu bola gelas, yang kedua lensa cembung untuk mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api tempat menyisipkan kertas bias. Yang ketiga ada pengatur kertas bias. Yang keempat penunjuk yang menyatakan lintang pada waktu alat di setel. Yang kelima ada 3 buah skrup menyetel kedudukan horizontal. Cara kerja dari termograf. Lamanya penyinaran sinar matahari dicatat dengan jalan memusatkan atau memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas, hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias yang khusus dibuat untuk alat ini meninggalkan pada jejak pias. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Yang pertama, penakar hujan biasa. Penakar hujan ini termasuk jenis penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Bentuknya sederhana, terbuat dari sebuah corong yang dapat dilepas dari bagian dan badan alat, bak tempat penampungan air hujan, kaki yang berbentuk tabung silinder, dan gelas penakar air hujan. Selanjutnya, penakar hujan jenis tubing bucket bertujuan untuk mendapatkan jumlah curah hujan yang jatuh pada periode dan tempat-tempat tertentu. Pada bagian muka terdapat sebuah pintu untuk mengeluarkan alat pencatat silinder, jam, dan ember penampung air hujan. Jika dilihat dari atas, di tengah-tengah dasar corong terdapat saringan kawat untuk mencegah benda-benda memasuki ember. Prinsip kerja alat yaitu air hujan akan masuk melalui permukaan corong penangkar, kemudian mengalir untuk mengisi salah satu buket. Setiap jumlah air hujan yang masuk sebanyak 0,5 mm atau sejumlah 20 meter, maka buket akan berjungkit, di mana buket yang satunya akan terjangkit dari setiap untuk menerima air hujan yang akan masuk berikutnya. Pada saat buket berjungkit, maka pena akan menggores pias 0,5 skala 0,5 mm. Pena akan menggores pias dengan gerakan naik ataupun turun, demikian seterusnya. Buket akan bergantian berjungkit bila ada air hujan yang masuk dari goresan pena pada skala pias dan dapat diketahui jumlah curah hujannya. Penakar hujan tipe Hellman. Kemudian evaporimeter. Evaporimeter atau panci terbuka adalah sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data. Alat ini tidak dapat mencatat sendiri. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air di dalam panci. Satuan dasar untuk alat evaporimeter adalah milimeter atau mm. Bagian-bagian dalam evaporimeter yaitu hog gauge digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan dalam panci. Hoggu biasanya diletakkan pada sebuah bejana yang disebut steel well. Yang kedua ada steel well, adalah bejana yang dari logam atau kuningan berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hog gauge. Yang tiga ada cup counter atau anemometer. Sedangkan cup counter anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya angin permukaan 50 cm di atas permukaan tanah selama 24 jam. Sedangkan floating thermometer digunakan untuk mengukur suhu minimum dan maksimum air yang terjadi selama 24 jam. Yang keempat, floating thermometer.
Yang kelima, penakar hujan jenis OBS. Saya akan menjelaskan tentang aktinograf. Aktinograf adalah alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang dinamakan dengan aktinograf yang dipergunakan untuk total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam suatu hari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Berdasarkan asal dan sumber radiasinya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama radiasi solar langsung, yang kedua radiasi terestrial, yang ketiga radiasi total. Komponen utama dari aktinograf adalah yang pertama sensor, yang kedua gelas dome, yang ketiga plat pengukur, yang keempat mekanik pembesar, yang kelima tangkai dan pena pencatat, yang keenam drum clock, yang ketujuh pengatur level, yang kedelapan kontainer silika gel, yang kesembilan bagian dasar, dan yang ke-10 penutup atau cover. Jenis aktinograf. Yang pertama, aktinograf bimetal. Aktinograf bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari dan lamanya penyinaran matahari. Alat ini menggunakan sensor bimetal dengan satuan kicol atau cm². Logam bimetal akan memuai apabila terjadi perubahan suhu, dan pena yang ada di dalam aktinograf bimetal akan bergerak dan melukis kertas pias. Karena adanya perbedaan suhu, keping bimetal terdiri dari dua lempeng logam yang memiliki kepekaan yang tinggi. Prinsip kerja dari aktinograf yaitu aktinograf bekerja dengan prinsip perbedaan temperatur antara dua strip paralel bimetal bercat putih dan hitam. Perbedaan temperatur terjadi karena radiasi matahari yang sampai ke bimetal bercat putih akan dipantulkan, maka strip ini hanya merespon terhadap temperatur ambang, sedangkan radiasi yang sampai ke bimetal hitam akan diserap dan diabsorbasi sehingga strip ini akan respon terhadap temperatur distorsi atau menggeliat terhadap bimetal putih. Selanjutnya tentang Campbell stocks. Campbell stocks secara khusus dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari, di mana alat tersebut dipasang. Campbell stock adalah untuk mengukur matahari dengan satuan persen. Bagian-bagian Campbell stocks yaitu yang pertama bola kaca pejal, umumnya berdiameter 96 cm, yang kedua plat logam berbentuk mangkuk, yang ketiga bagian pendiri stand, yang keempat bagian dasar terbuat dari logam yang dapat di-leveling, yang kelima ada kertas pias. Prinsip kerja dari Campbell stocks yaitu sinar matahari yang datang menuju bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias yang terbakar dan tidak terputus-putus. Tetapi jika matahari bersinar putus-putus, maka jejak pias pun akan terputus-putus. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang alat-alat ukur yang saya pelajari pada semester 2. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di-subscribe channel saya, like, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.